Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayana dengan NIM 444240036. Di sini saya akan melakukan sebuah pengujian data dari sebuah jurnal data RAL dan juga RAK faktorial menggunakan aplikasi RStudio. Yang akan kita uji adalah tabel ANOVA, BNT, BNJ dan juga DMRT. Di sini saya sudah mendapatkan data dari sebuah jurnal. Yang akan diuji adalah RAL terlebih dahulu, yaitu dengan yang akan diuji itu kadar lemaknya. Nah, dari sebuah jurnal yang berjudul Pembuatan Kerupuk Berbasis Perbandingan Tepung Umbat Kelapa Sawit dengan Tapioka dan Penambahan Tepung Tempe. Nah, di sini saya sudah terdapat datanya. Kita harus menyusun terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini perbandingan itu tadi perbandingan tepung umbat kelapa sawit dan juga tapioka. Jadi kita ketikkan perbandingan aja. Nah, dan taraf 2 yaitu tepung tempe. Faktor 2 adalah tepung tempe mempunyai 3 taraf dan juga faktor A mempunyai 3 taraf juga dengan 2 kali ulangan. Ini datanya. Langsung aja kita uji ke aplikasi RStudio. Langkah pertama, kita klik import untuk memasukkan data. Klik yang browse, terus kita cari data yang tadi kita udah buat di Excel. Klik open. Nah, ini tunggu aja. Nah, setelah itu kita klik import. Nah, ini datanya udah masuk, terus kita pilih file, terus kita new file. Nah, ini langsung aja kita klik tuliskan sintaks pertama ya. Terus kita LM. Apa yang akan kita uji? Yang akan kita uji adalah kadar lemak. Ini terus perbandingan yaitu taraf 1 faktor 1 bandingan tambah faktor 2 yaitu tepung tempe. Terus kita interaksikan karena ini adalah faktorial, jadi harus kita interaksikan ya. Perbandingan itu titik 2. Nah, selanjutnya koma, kita pilih data yang ini, terus kita masukkan data yang tadi, panggil datanya ya. Nah, kita klik run aja. Nah, terus kita akan memunculkan outputnya atau memunculkan mode draft tersebut. Kita klikkan mode draft. Nah, ini terus kita run aja. Nah, ini dia muncul ya koefisiennya, interceptnya, pokoknya itu deh. Terus kita enter, kita akan lihat tabel ANOVA nya ya. Tadi yang akan kita uji adalah kadar lemak. Setelah itu ini, terus kita klik ANOVA. Kita klik ANOVA, terus modal yang ini. Nah, ini tinggal di run aja supaya masuk di konsol. Nah, setelah itu kita OV kadar lemak. Terus AOV, terus kita modal ya. Nah, langsung kita run aja untuk memunculkan di konsolnya. Setelah itu kita panggil, kita klik ANOVA, terus kita run aja untuk memunculkan tabel ANOVA nya. Nah, ini dia muncul tabel ANOVA nya. Di sini terdapat p-value. Nah, p-value itu adalah F hitung dan prob itu adalah signifikan ya, berarti ini. Nah, di sini perbandingan atau tadi faktor A dia ada bintang 3 yang artinya dia sangat berpengaruh nyata terhadap kadar lemak. Dan untuk tepung tempe atau faktor B dia juga mempunyai bintang 2 yaitu sangat
berpengaruh nyata juga terhadap kadar lemak. Nah untuk interaksi dia nggak ada ini bintang, yang artinya dia tidak berpengaruh nyata terhadap kadar lemak. Nah yang wajib untuk uji lanjut itu sebenarnya yang ada bintangnya atau yang sangat berpengaruh nyata atau sangat berbeda nyata. Nah ini kan taraf faktor A dan faktor B ini dia sangat berbeda nyata, artinya kita akan melihat mana di antara itu yang nilainya berbeda nyata. Jadi wajib untuk diuji lanjut karena dia memiliki 2 bintang dan juga 3 bintang, yang artinya sangat berbeda nyata. Nah uji lanjut ini kita akan melihat nih mana yang sangat berbeda nyata terhadap kadar lemak. Kita akan uji lanjut BNT, BNJ, dan juga DMRT. Nah BNT itu adalah beda nyata terkecil untuk melihat rata-rata mana yang paling terkecil. Biasanya BNT ini sangatlah sensitif. Nah untuk BNJ dia beda nyata jujur. Kita juga akan melihat rata-rata mana yang berbeda. Nah untuk uji lanjut kita klik enter aja. Nah untuk uji lanjut terlebih dahulu kita install package dulu untuk ini ya. Yang akan kita uji semuanya sebenarnya ya, yang berbeda nyata itu adalah faktor A dan faktor B. Kita petik 2 terus des tos. Kita destos. Karena ini aku udah install, saya udah install, jadi kita enter aja, takutnya nanti ke install 2 kali. Kita enter terus kita library. Nah yang ini udah, nah yang ini terus kita masukkan desktop, kita run. Nah selanjutnya kita posok. Nah posok ini untuk uji lanjut. Kita uji lanjut yang BNJ dulu ya, beda nyata jujur. Jadi untuk sintaksnya yaitu AOV kadar lemak yang akan kita uji, terus kita koma terus metode yang ini, terus ketik 2. Karena BNJ itu adalah HSD jadi kita tulis HSD. Nah ini run aja. Nah ini dia muncul outputnya. Nah untuk posok, nah di sini untuk faktor A atau perbandingan tadi ya, perbandingan tepung umbat kelapa sawit dan juga tapioka. Jadi ada taraf 1, taraf 2 dan taraf 3. Nah, jadi di sini taraf 2 dan taraf 1 itu tidak berbeda nyata. Taraf 3 tidak berbeda nyata dengan taraf 1 dan taraf 3 tidak berbeda nyata dengan taraf 2. Ini adalah taraf faktor 1. Nah, untuk taraf 2 tepung tempe dia B1 itu sangat berbeda nyata dengan B2. Nah, B3 berbeda nyata dengan B1. B3 berbeda nyata dengan B2. Harusnya tidak berbeda nyata mas. Nah untuk ini interaksi dia A1 B1 itu sangat berbeda nyata dengan A1 B1 dan lain-lain ya. Nah ini artinya sangat berbeda nyata yang ada bintang-bintangnya. Nah taraf-tarafnya itu perbandingannya itu ada di data di Excel, jadi kita bisa lihat tarafnya berapa aja itu ada ya. Nah ini dia, jadi A1 itu tepung 30%, 70% dan lain-lainnya. Tepung tempenya 5%, 10%. Di sini. Nah lanjut aja ya, kita ke ke BNT. Kita copy aja ya karena sintaksnya sama aja, tapi bedanya di sini untuk BNT itu adalah LSD. Tinggal di run aja. Nah ini dia outputnya untuk di taraf 1 atau perbandingan. Nah A1 itu tadi apa? Dia adalah ini tepung umbat sawit
tepung obat sawit 30% dan 70% A2 ini ya. Jadi kita baca sintaksnya, outputnya. Nah, untuk di faktor A atau faktor 1 dia taraf A2 atau taraf A2 dan A1 itu sangat berbeda nyata. A3 dan A1 sangat berbeda nyata juga. A3 dan A2 sangat berbeda nyata juga. Nah, untuk tepung tempe juga sama atau faktor 2. B2 sangat berbeda nyata dengan B1, B3 berbeda nyata dengan B1, B3 berbeda nyata juga dengan B2. Nah, untuk interaksinya juga sama. Di sini A2 dan B1 itu berbeda nyata dengan A1 dan B1, tapi di sini A1 dan B2, A1 dan B1 dia tidak berbeda nyata. Jadi dia nggak ada bintangnya. Yang ada bintang-bintangnya berarti dia sangat berbeda nyata. Intinya seperti itu. Nah, langsung aja kita uji DMRT, atau dia sintaksnya adalah dan kan. Terus klik run aja. Nah, ini sama ya. Di sini juga untuk perbandingan outputnya A1 dan A2 dan A1 sangat berbeda nyata, A3 dan A1 sangat berbeda nyata, A3 dan A2 sangat berbeda nyata. Semuanya sangat berbeda nyata, tapi di tepung tempe B3 dan B2 dia tidak berbeda nyata karena dia nggak ada bintangnya. Nah, ini untuk interaksinya juga sama ya. Nah, itu adalah untuk uji lanjut RAL faktorial. Selanjutnya kita akan uji RAK. Nah, selanjutnya kita akan uji RAK. RAK-nya itu dari sebuah skripsi dengan judul pertumbuhan dan hasil kacang tanah pada jarak tanam dan dosis pupuk kandang ayam yang berbeda. Yang akan diuji itu adalah cabang primernya ya. Cabang primernya. Nah, untuk faktor 1 dia ada di 3 taraf juga dengan jarak tanam 20 cm kali 30, 20 kali dan seterusnya. Untuk taraf 2 untuk faktor 2 terdiri dari 4 taraf. Di sini ya dosis pupuknya ada 0 kg, 1,9 kg, 0,87 dan 2 kg. Lanjut, kita uji aja langsung ke dalam RStudio. Datanya harus seperti ini terlebih dahulu untuk kita uji menggunakan RStudio. Langsung aja kita pilih file, new script, terus kita masukkan dengan klik import data, pilih from Excel, kita pilih yang browse, terus masukkan datanya, data RAK, terus kita klik open aja, tunggu sampai datanya masuk, terus klik import. Nah, ini datanya udah masuk, tinggal kita ketikkan sama tadi sintaksnya adalah model. Kita model terus ini, terus kita ketik lm, kita klik lm, terus data yang akan kita uji adalah cabang primer. Cabang primer. Setelah itu kita tambah tadi faktor satunya adalah jarak tanam. Jarak tanam ini bukan plus tapi ini tambah faktor 2 adalah dosis pupuk. Setelah itu kita tambah juga untuk kita tambah, yaitu namanya itu adalah kelompok karena ini RAK. Tambah untuk diinteraksikan banding dengan dosis pupuk. Setelah itu koma, kita klik data yang ini, terus kita panggil datanya ya, data RAK. Nah, kita klik run.
Oke, jadi datanya tadi yang sebelumnya cabang primer kita ganti ke dalam cabang aja, karena tadi pas di run itu dia error jadi nggak masuk, jadi kita ganti dia dengan cabang aja. Nah, selanjutnya kita panggil datanya untuk memunculkan outputnya, tinggal kita klik run aja. Nah, ini adalah confessionnya segala macamnya, ini dia muncul. Langsung aja kita buat tabel ANOVA-nya. Yang akan kita uji adalah cabang. Nah, ini namanya cabang primer, tapi kita tulis cabang aja. Terus ini kita ANOVA yang ini, terus kita klik mode yang ini, terus di run, terus kita klik AOV yang ini, terus kita klik AOV cabang, terus yang ini, terus AOV yang ini, terus kita klik modal, terus kita run aja. Setelah itu untuk memunculkan tabel ANOVA-nya kita tulis ANOVA yang ini, ANOVA terus modal, di run aja. Nah, ini dia adalah tabel ANOVA-nya. Nah, untuk responnya ini dia ya, ada interaksi juga. Nah, untuk jarak tanam atau faktor 1 dia F hitungnya adalah 0,49, dia lebih kecil dibanding F tabel, jadi dia tidak berbeda nyata. Sedangkan faktor 2 atau dosis pupuk dia F tabelnya itu lebih besar dibanding F hitung, jadi dia berbeda nyata. Nah, untuk kelompok juga sama, F hitungnya lebih besar dibanding F tabel, jadi dia sangat berbeda nyata, jadi wajib untuk diuji lanjut juga. Nah, untuk interaksi juga sama, dia tidak berbeda nyata karena tidak ada ininya, karena untuk RAK tidak diuji lanjut sesuai instruksi. Itu saja yang dianalisis untuk RAK karena kita tidak uji lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.